Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan mempunyai permainan yang sangat spesial untuk sobat semua, yaitu permainan dari penyerang hebat Rashid Nesmetdinov, satu-satunya pemain yang saya tahu berhasil memainkan dua pengorbanan menteri terhebat sepanjang masa. Kita tahu bahwa Rashid Nesmetdinov lahir pada tahun 1912 di Kazakhstan. Dia pertama kali menguasai permainan catur dengan tidak serius menekuni catur sampai dia berusia 20-an tahun. Dan pada usia 40-an, dia menjadi salah satu pecatur elit dunia, menempati peringkat 21 dunia pada puncaknya. Ia terobsesi dengan serangan, senang berkorban, yang konon menjadi salah satu alasan mengapa ia hanya menjadi master dan tidak pernah meraih gelar Grandmaster. Karena ia sering kalah dalam permainan hanya karena mencoba menciptakan serangan yang tidak beralasan saat posisinya mengharuskan untuk bertahan. Namun kita harus menghargai bahwa Rashid adalah sebuah monster. Bahkan sang penyihir dari Riga, Mikhail Tal, pernah menjadi korban kehebatan pengorbanan Rashid lebih dari sekali. Partai kali ini terjadi pada tahun 1958 saat Rashid Nesmetdinov bertemu dengan Lev Polugevsky. Oke, mari kita saksikan. Polugevsky yang memegang putih memulai permainan dengan pion D4. Nesmetdinov merespon kuda F6, dan setelah C4, Nesmetdinov memiliki D6. Berikutnya adalah kuda C3 dan sekarang E5, menawarkan kesempatan putih untuk bertukar pion, membuka file D, dan kemudian bertukar menteri sehingga menghilangkan hak hitam untuk rokade. Namun dalam kasus ini, tanpa menteri di papan, hitam tidak perlu khawatir. Jadi sebagai gantinya, putih memainkan E4 yang mengambil alih kontrol sentral yang menyiapkan ikatan yang bagus pada petak D5. Setelah tanggapan Nesmetdinov, pion mengambil pion D4, menteri merebut kembali yang memungkinkan hitam kuda C6 memenangkan tempo, mengembangkan kuda sambil menyerang menteri. Menteri mundur ke D2, hitam memperoleh tempo, tapi putih masih mengunci petak D5 yang mencegah hitam melakukan ekspansi sentral lebih jauh. Setidaknya untuk sementara waktu, permainan berlanjut G6 dan sekarang B3 dimainkan oleh Lev Polugevsky yang menunda pengembangan di sisi sayap rajanya untuk sementara waktu dalam mengantisipasi gajah G7. Tentu saja kuda yang mengancam pion pusat putih, ancamannya yang sekarang dapat dijawabnya dengan gajah B2. Rashid sekarang rokade, sekali lagi mengancam kuda makan pion pusat putih. Karena setelah penangkapan kembali akan ada benteng ke E8 yang menjepit kuda ke raja. Saat itulah hitam akan mendapatkan kembali kuda yang dikorbankannya disertai mendapatkan posisi yang lebih baik. Jadi itu sebabnya Lev sekarang memainkan gajah D3 yang menambahkan pertahanan pada pion pusatnya. Berikutnya adalah kuda G4 ingin berpindah ke E5 yang pada dasarnya bukan petak yang stabil untuk kuda karena ada kemungkinan ia akan ditendang dengan F4. Sebuah langkah yang paling baik dipersiapkan putih dengan segera melakukan rokade panjang. Tapi itu tidak dilakukan putih, tapi ia malah memainkan kuda E2. Sebuah langkah yang meskipun mendukung F4, tidak seperti kuda F3 yang menghalangi majunya pion F4. Tapi ini memungkinkan hitam memainkan menteri H4 yang menyerang dua kali pion F2. Menteri putih tidak bisa mempertahankannya karena terhalang oleh kuda yang baru saja keluar. Jadi bagaimana mengatasinya? Yang terbaik adalah G3, memblokir sekaligus menyerang menteri hitam. Kini hal ini sedikit melemahkan sisi sayap raja, sehingga terciptalah lubang di F3. Tetapi rokade di sisi sayap menteri bukan hal yang mustahil bagi putih. Lev memutuskan untuk mencoba kuda G3, yang terlihat cukup masuk akal. Tetapi percayalah, gerakan ini sebenarnya kalah telak terhadap langkah yang tidak dimainkan dalam permainan, yaitu pion F5 yang mengancam segala hal. Ini adalah langkah yang paling super, karena apa? Pion F5 ini bisa mengancam E4, membuka jalur F agar benteng terlibat dalam serangan. Atau lebih buruk lagi, pion F4 yang mendorong kuda putih kembali ke rumah. Tidak dapat menuju E2 karena bisa menghalangi menteri putih dalam mempertahankan pion F2. Putih tidak benar-benar ingin menangkap pada F5 karena hal itu akan membuka jalur E bagi rajanya dengan konsekuensi yang membawa bencana. Putih dapat mencoba F4, tetapi setelah kuda B4, tingkat aktivitas hitam menjadi terlalu berat untuk dihadapi putih.
Kuda mengancam mengambil gajah D3, diikuti pion F mengambil pion putih E4. Ketika kedua kuda putih terjepit, gajah hitam C8 siap keluar ketika terjadi pertukaran pion di F5. Jika putih mencoba rokade panjang, maka putih siap untuk diacak-acak hitam dengan dimulai kuda mengambil gajah. Menteri memukul, kemudian kuda F2 dengan garpuan 3 target yang menggiurkan. Dan masih banyak lagi yang bisa dibahas di sini, tapi dengan cara apapun, putih akan dihukum karena meninggalkan raja di tengah terlalu lama dan juga salah dalam menempatkan pion dan buah caturnya. Mari kita kembali ke permainan. Sayang sekali di posisi ini Nesmetdinov tidak memainkan langkah penghancur pion F5, tetapi memainkan kuda E5, putih rokade. Sekarang hitam punya F5, tetapi di sini ceritanya benar-benar berbeda dari analisa sebelumnya. Raja putih sudah benar-benar aman telah melakukan rokade. Sekarang putih tidak terlalu khawatir membuka file E dengan mengambil pion F5 dengan pionnya. Tapi Lev Polugevski tidak memainkan. Ia memainkan F3. Rashid memainkan langkah tempo gajah H6 menyerang menteri. Menteri ke D1, Nesmetdinov membalas dengan F4. Di mana ini bukan langkah terkuat. Langkah terkuat menurut komputer adalah memasukkan gajahnya ke jantung pertahanan putih dengan gajah E3 terlebih dahulu, baru kemudian mendorong pion F4. Oke, setelah putih kuda E2, hitam G5 merencanakan G4. Putih melanjutkan kuda D5 dan hitam tetap dengan planning dorongan pion G4 mengancam G3. Dan jika putih membalas H3, akan ada pengorbanan gajah makan pion H3. Dan itu semua sangat menakutkan untuk putih. Lev berusaha menghadapi laju pion hitam dengan memainkan G3 dengan serangan terhadap menteri hitam. Jadi setelah pion F mengambil G3, putih merebut kembali dengan pion H. Menteri masih terkena serangan pion. Jadi hitam belum memiliki tempo untuk melakukan penangkapan di pion F3. Nesmetdinov memainkan menteri H3. Tetapi sekarang putih memiliki F4, menghindari pertukaran di F3. Memperoleh pion bebas sekaligus pion ini mengancam kuda gajah E6. Sekarang putih ditawarkan pengorbanan kualitas dari hitam. Apakah mengambil kuda hitam E5 ataukah pion C7 yang selanjutnya dapat menggarpu? Tapi apakah ini benar-benar pengorbanan dari hitam? Mari kita analisa. Bila pion mengambil kuda, maka ini membuka diagonal gajah di mana gajah dapat masuk ke E3. Tapi peta ini masih dipertahankan oleh kuda putih. Maka kuda putih ini harus ditukar terlebih dahulu dengan gajah hitam. Setelah pion memukul, baru gajah masuk. Benteng menutup dan tetap skakmat. Oke, sekarang opsi kedua. Bagaimana jika kuda mengambil pion C7 yang sepertinya tampak menggarpu? Tapi ini sebenarnya sebuah kesalahan karena sebenarnya kuda ini meninggalkan dari kawalan pada pion F4, di mana sebenarnya pion ini butuh pengawalan ekstra. Hitam akan memainkan langkah brilian. Benteng makan pion F4. Apabila kuda mengambil, menteri makan pion G3, raja H1, gajah makan kuda, posisi putih akan rusak. Oke, kita kembali. Jadi di partai aslinya putih tidak jadi mengambil dua pengorbanan dari hitam. Dia menarik mundur gajahnya ke C2, benteng F7, raja F2 yang terlihat sangat alami karena mengancam benteng ke H1. Tetapi ini menyiapkan panggung untuk hitam dengan rangkaian langkah yang luar biasa yang ditemukan oleh Rashid Nesmetdinov. Dimulai dengan benteng H2 skak raja E3. Sekarang Nesmetdinov memiliki gajah makan kuda, menyingkirkan pembela pion F4. Lev merespon pion mengambil gajah, menyerang kuda. Kuda pergi ke B4. Sekarang upaya terbaik putih dalam posisi ini mungkin hanya memainkan A3, menyerang kuda. Dan setelah kuda mengambil gajah C2, menteri mengambil balik. Hitam lebih baik dalam posisi karena penempatan raja putih yang buruk. Lev melanjutkan benteng H1, menghilangkan pertahanan dari pion F4 untuk menyerang menteri hitam. Dan mengejutkan, Nesmetdinov membiarkan menterinya terancam. Ia memainkan langkah benteng makan pion F4. Ya, ini pengorbanan keduanya, benteng dan menteri. Sebuah langkah yang sangat mengejutkan, memberikan putih pilihan dua buah. Oke, mari kita lihat bagaimana jika pion mengambil benteng. Maka gajah makan pion F4. Apabila kuda mengambil, kuda makan gajah. Tidak ada jalan selain menteri berkorban.
Menteri makan menteri, putih unggul jauh. Bagaimana jika kuda mengambil? Setelah kuda makan gajah, tetap satu-satunya menteri harus berkorban. Setelah menteri makan menteri, sudah pasti hitam unggul jauh. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya, putih memainkan benteng makan menteri. Ya, menerima pengorbanan menteri. Tetapi sekarang benteng bergerak ke F3, skak, raja bergerak ke D4. Rashid Nesmetdinov memainkan gerakan paling mematikan gajah G7, mengancam discover skak, tapi sang raja tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu bagaimana hitam agar bisa melakukan skak mat dalam 2 langkah? Jawabannya adalah B5, mencegah raja mencapai petak C4. Selanjutnya kuda akan bergerak untuk menciptakan discover skak dan skak mat. Karena itulah di sini putih memainkan A4, langkah bertahan dari ancaman hitam dari memainkan B5. Nesmetdinov memainkan C5 skak, pion mengambil dengan en pasan, tetapi setelah pion mengambil balik, raja putih kehabisan petak dan hitam mengancam skak mat dengan C5. Jadi yang dimainkan adalah gajah D3, menghalangi pandangan benteng hitam terhadap petak C3, di mana raja akan menyelamatkan diri di sana. Hitam melanjutkan kuda makan gajah, discover skak, raja berlari ke C4, tetapi ini satu-satunya petak pelarian. Dan sekarang hitam memiliki skak mat dalam 5 langkah. Dimulai dengan D5 skak, tidak ada pilihan selain pion memukul. Pion mengambil balik skak, raja B5. Sekarang saatnya benteng melakukan skak. Raja pergi ke A5, itu satu-satunya petak. Dan sekarang hitam memiliki kuda C6 skak. Di posisi ini putih menyerah, karena setelah satu-satunya petak raja berlari ke A6. Hitam akan mengakhiri permainan dengan 2 pilihan, kuda ke C5 skak mat, bisa juga benteng B6 skak mat. Jadi begitulah salah satu pengorbanan menteri dan perburuan raja paling epik sepanjang masa, diperankan oleh Rashid Nesmetdinov yang legendaris. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.